kemarin itu, berdasarkan penjelasan saya minggu lalu, ada berapa pakar yang saya sampaikan tentang sifat hukum adat itu? Saya lupa, Pak. Karena minggu lalu lagi di jalanan. Oh, begitu. Ya. Andi Nova? Kenapa, Pak? Ada berapa pakar yang saya sampaikan minggu lalu tentang sifat hukum adat? Ada 2 pakar, Pak. Ya, siapa itu Nova? Fedi Holman sama Surojo. Ya, bagus sekali. Saya mau dengar lagi Aulia Syam. Lalu? Iya, Pak. Ya, menurut yang saya jelaskan minggu lalu, Fedi Holman itu berapa sifatnya hukum adat? Putus-putus suara, Pak. Oh, putus-putus. Ada berapa sifat hukum adat yang dikatakan oleh Fedi Holman, Aulia? Lupa, Pak, karena itu hari di rumah sakit, Pak. Oke. Saya coba Siti Hairi. Siapa ini? Siti Hairi. Halo, Siti. Nggak bagus dengannya mungkin. Nurul Mutia. Halo. Nurul Mutia, dengar suara saya? Yep, Pak. Ya, Nurul Mutia, ingat ada berapa sifat yang dikatakan oleh Fedi Holman? Tidak ingat, Pak. Tidak ingat, ya berarti lupa, ya. Hadar, halo, Hadar. Hadar, tidak bagus dengannya mungkin. Siapa yang bisa sebutkan? Ada yang mengingat? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan, Anissa Jafar. Menurut teman-teman, ada 3 sifat. Yang pertama, magis religius. Yang kedua, konkret. Yang ketiga, unsur asing. Oke, baik, Anissa Jafar. Uco itu 3? Ada tambahan? Saya, Pak, ada 4. Ya, Tambahannya, Nova. Pak, ada 1 lagi. Ya, Nova dulu. Ya, Jenny dulu, Jenny. Apa itu, Jenny? Sifat dari Fedi Holman itu ada majelis religius, ada konkret, ada komunal, dan 1 lagi kontan. Iya, berarti ada berapa semua? Religius, Ya. konkret, komunal, dan kontan. Ada berapa semua yang menurut Fedi Holman? Ada 4, Pak. Ada 4. Oke, nanti kita lihat apakah ada 4 atau ada berapa. Ya. Oke, sekarang kita lihat bahwa minggu lalu kita jelaskan menurut Fedi Holman itu ada 4 ya. Betul sekali yang dikatakan oleh temannya Jenny bahwa ada 4 sifat yang dikatakan oleh Fedi Holman. Ya, saya ulangi sekali lagi, ada magis religius, ya. Kemudian ada kontan, ada konkret, dan ada komunal. Ya, itu ada 4. Nah, sekarang kita lihat, ada tambahan yang disampaikan oleh atau yang dikemukakan oleh Surojo. Ya, ada tambahannya. Nah, ini. Ya. Yang dimana minggu lalu kita belajar bahwa ada magis animisme. Ya, yang ada yang saya katakan animisme petisisme atau animisme separatisme ya yang minggu lalu. Kemudian ada agama. Ya, ini agama belum saya jelaskan minggu lalu karena seingat saya yang saya jelaskan hanya 2 ya kalau Surojo, magis animisme dan kekuasaan asing. Nah, yang kedua tambahannya itu adalah ada agamanya dan ada kekuasaan yang lebih tinggi.
Jadi menurut Surojo bahwa agama juga mempengaruhi ya sifat daripada hukum adat suatu daerah tersebut. Ya, sama dengan pendapatnya siapa pendapat lagi tentang agama? Asas teori in conflexio. Masih ingat teori receptio in complexio dari siapa? Nah buka lagi dulu catatannya. Dari siapa? Teori receptio in complexio dari siapa lagi itu teorinya teori receptio in complexio. Berarti sudah lupa mungkin ya. Teorinya dari teori pakar yang namanya adalah Van den Berg. Ya, teori receptio in complexio. Ya, adik-adik semua harus ingat itu ya, jangan sampai nanti muncul pertanyaan apa yang dikatakan teori receptio in complexio misalnya. Ya, apa maksud daripada teori receptio in complexio tersebut ya. Kemudian yang keempat ya, bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi. Ya, ada kekuasaan yang lebih tinggi. Yang mana itu bahwa di dalam suatu wilayah adat terkadang ada kekuasaan raja misalnya. Ya, ada kekuasaan kepala kuria misalnya, ada kekuasaan nagari misalnya. Sama dengan di Goa ya, kalau ada orang Goa di sini, ya di Goa itu kan masih ada sistem kerajaan di sana ya. Di mana itu? Di Balak Lompua ya, kalau saya tidak salah. Nama rumah adatnya itu. Di sana masih menggunakan sistem kekerajaan ya. Di sana sistem kekerajaan seperti ini yang dikatakan kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan masyarakat adat tersebut. Kenapa? Karena kerajaan itu beda juga sistemnya. Ya. Kepala kuria ini berlaku di daerah sama dengan Jawa ya, Jawa, Kalimantan, Sumatera itu kepala kuria. Peristilahan saja ini ya, kepala kuria atau nagari ini berlaku di daerah sana, di Pulau Sumatera, Jawa atau Kalimantan. Ya, jadi Anda adik-adik juga harus bedakan apa perbedaan antara magis religius dan apa perbedaan antara magis animisme. Saya rasa minggu lalu saya sudah jelaskan perbedaan itu. Sekarang kita lihat bagaimana corak dan karakter hukum adat. Ya, corak dan karakter hukum adat. Yang pertama, hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Ya, apa maksudnya? Kenapa dikatakan hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional? Adik-adik bisa menemukan materi ini di bukunya Profesor Suryaman Pide. Ya, buku tentang hukum adat, warna putih itu covernya. Ada itu penjelasannya. Secara singkat saya katakan bahwa corak dan karakter hukum adat yang pertama, hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, artinya bahwa hukum adat ini ya, hukum adat ini tumbuh daripada masyarakat, hukum adat ini berasal daripada masyarakat tradisional. Ya. Bukan masyarakat keterbelakangan, tidak. Tetapi masyarakat yang tradisional. Apa yang dikatakan masyarakat tradisional? Masyarakat tradisional itu adalah masyarakat yang dimana menggantungkan kehidupannya ya, menggantungkan kehidupannya tidak kepada hal-hal yang bersifat modern ya. Tidak menggantungkan, semuanya bersifat yang tradisional, semuanya bersifat yang natural. Misalnya, tidak menggantungkan kehidupannya dengan handphone, misalnya, ya, berkomunikasi tidak perlu menggunakan handphone, berhubungan tidak perlu menggunakan motor, tidak perlu menggunakan mobil, saling mengunjung tidak perlu menggunakan itu. Ya, begitu kalau di masyarakat adat, bahkan di masyarakat adat hanya menggunakan misalnya hewan ternak, ya, hewan peliharaan
misalnya kayak kuda, sapi sebagai alat kendaraannya. Itu yang dikatakan ya. Jadi sekali lagi, hukum adat itu atau masyarakat adat itu bukan merupakan masyarakat yang keterbelakangan, ya, bukan masyarakat yang terbelakang, bukan masyarakat yang yang tidak mengetahui perkembangan, bukan seperti itu, ya. Tetapi memang modelnya seperti itu, ya. Modelnya seperti itu. Kenapa kita katakan tadi yang pertama bahwa sangat tradisional, ya. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, corak dan karakter hukum adat yang kedua, bahwa hukum adat dapat berubah, ya. Apa maksudnya hukum adat dapat berubah? Bahwa hukum adat ini ketika sudah tidak masyarakat adat ini, ya, di mana ketika masyarakat adat ini sudah mengandung adanya unsur asing di dalamnya yang dikatakan Surojo, ya, yang dikatakan Surojo bahwa adanya paham asing, maka hukum adat itu secara beransur dapat berubah, ya, atau hukum adat itu dapat terjadi perubahan nilai di dalam hukum adat itu, ya. Kenapa dapat terjadi perubahan nilai? Apabila masyarakat yang berada di adat tersebut, ya, tidak lagi menggunakan hukum adatnya sebagai dasar di dalam kehidupannya, ya, maka hukum adat itu secara beransur-ansur dia berubah. Dia berubah seperti itu. Bisa saja misalnya tadi, karena hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, di mana masyarakatnya ini karena tahun 2021 misalnya, masyarakatnya juga mau sebagai anak-anak daripada masyarakat adat di sana juga mau sebagai anak milenial, ya, mau menjadi anak milenial misalnya, maka dia keluar dari aturan adatnya. Kenapa dia keluar dari aturan adatnya? Misalnya dia keluar sudah menggunakan berbagai fasilitas mewah, ya. Itu yang dikatakan hukum adat dapat berubah, ya. Selama hukum adat, sekali lagi saya katakan, hukum adat ini akan berubah apabila masyarakat adatnya tidak lagi mengedepankan keberlakuan hukum adat untuk semua kegiatan kehidupannya. Ya, maka dia dapat berubah. Ya. Kenapa? Karena kan kita katakan bahwa hukum adat itu karena dia tidak tertulis, ya, karena dia tidak tertulis, dia tidak dibukukan, ya, tidak dikodifikasikan, maka bisa saja suatu waktu dapat berubah, ya. Sekali lagi, selama masyarakatnya tidak lagi mengedepankan nilai-nilai yang berlaku, nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat tersebut. Yang ketiga, bahwa kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Apa maksudnya kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri? Adalah bahwa hukum adat ini akan tetap eksis. Hukum adat ini akan tetap ada. Hukum adat ini akan tetap hadir. Hukum adat ini akan tetap berlangsung selama masyarakat adat tersebut masih mengedepankan nilai-nilai hukum adatnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Jadi hukum adat itu mampu menyesuaikan diri. Hukum adat itu mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum adat itu mampu untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, dia tetap eksis. Sama misalnya, saya ambil salah satu contoh, saya katakan lagi minggu lalu mungkin saya sudah sebutkan bahwa salah satu contoh misalnya masyarakat hukum adat Amatoa Kajang di sana, ya, di daerah Bulukumba, yang saya kemarin sempat melakukan penelitian. Sudah 70 tahun lebih merdeka Indonesia, maka masyarakat hukum adat Amatoa Kajang tetap eksis. Masyarakat hukum adat Amatoa Kajang tetap ada di sana, ya, tetap eksis sampai sekarang sesuai dengan dia tidak mengikuti bagaimana tata cara kehidupan masyarakat
modern yang sekarang ya, dia tetap mengikuti bagaimana pola kehidupan masyarakatnya. Ya. Dia masih mengikuti aturan hukum yang dibuat oleh pemangku adatnya yang dikatakan sebagai amatoa di sana ya, kepala sukunya atau kepala adatnya atau pemangku adatnya. Ya, seperti itu yang dikatakan bahwa hukum adat itu mampu ya menyesuaikan dirinya, ya, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mampu menyesuaikan dengan perubahan paradigma di dalam masyarakat. Dengan catatan selama masyarakat adatnya yang bersangkutan masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat itu. Ya, intinya di situ, intinya di masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak mampu memegang teguh, masyarakatnya tidak dapat lagi mengimplementasikan, masyarakatnya tidak dapat lagi melaksanakan nilai-nilai yang bersumber di dalam masyarakat, di dalam hukum adat tersebut, maka yang terjadi adalah hukum adat itu berubah. Karena hukum adat itu berubah, maka hukum adat itu tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan perkembangan. Kenapa demikian? Karena masyarakat adatnya yang tidak mempergunakannya lagi, ya. Atau masyarakat adatnya itu tidak mengindahkan aturan-aturannya lagi, tidak melaksanakan aturan-aturannya lagi, ya, sesuai yang disampaikan oleh pemangku adatnya, ya. Sekarang kita lanjut sedikit jenis masyarakat, ya. Jenis masyarakat, sistem kekerabatan persekutuan hukum adat. Nah, sekarang kita lihat ini, ya. Jadi ini adalah jenis-jenis masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, ya, yang ada di Indonesia khususnya. Nah, yang pertama dikatakan sebagai masyarakat adat. Nah, nanti kita lihat di sini apa perbedaan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, ya. Ini adik-adik bisa lihat nih. Poin pertama itu masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sekumpulan masyarakat yang hidup dalam suatu rumpun yang memenuhi 4 unsur. Yang pertama harus ada sejarah asal-usulnya. Yang kedua harus ada wilayah adatnya. Yang ketiga harus ada aturan adatnya. Dan yang keempat harus ada lembaga adatnya. Ya, ini yang harus dimiliki. Kalau salah satunya tidak dimiliki, maka tidak bisa terkategorikan sebagai masyarakat adat. Saya ulangi, kalau salah satu unsur tidak termiliki atau tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat. Bagaimana tentang masyarakat hukum adat? Ya, yang kemarin kita mengatakan ada perbedaan, ya. Yang kemarin saya perlihatkan itu di gambar. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan masyarakat yang hidup dalam suatu rumpun, ya, sama-sama ya, sama-sama hidup dalam suatu rumpun. Tetapi di mana perbedaannya? Hukum kalau masyarakat adat hanya memiliki 4 unsur, sedangkan masyarakat hukum adat memiliki 5 unsur. Apa unsur tambahannya? Yaitu adalah pengakuan tertulis dari pemerintah. Ya, itu kalau masyarakat hukum adat adanya pengakuan tertulis dari pemerintah. Kalau masyarakat adat belum memiliki pengakuan tertulis dari pemerintah. Ya, jadi kalau suatu masyarakat adat belum mendapatkan pengakuan tertulis dari pemerintah, berarti itu adalah masyarakat adat. Ketika masyarakat adat itu sudah mendapatkan pengakuan tertulis dari pemerintah, maka berubah statusnya menjadi masyarakat hukum adat. Maka kemarin dikatakan bahwa tidak semua masyarakat adat dapat menjadi masyarakat hukum adat, ya, akan tetapi semua masyarakat hukum adat otomatis adalah masyarakat adat, ya, seperti itu. Terakhir, materi terakhir kita untuk kita diskusi, yang terakhir adalah masyarakat tradisional. Apa itu masyarakat tradisional? Adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya
yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Jadi masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Ya, itu perbedaannya masyarakat tradisional dengan masyarakat adat. Jadi jangan digabung-gabung, ya. Jangan disamakan bahwa itu masyarakat adat, itu juga masyarakat tradisional. Tidak boleh disamakan, ya. Tetapi dia memiliki perbedaan. Bahwa masyarakat adat tadi yang seperti ini, sedangkan masyarakat tradisional yang seperti ini. Oke, sampai di sini. Kalau ada hal yang kita mau diskusikan, silahkan kita pertanyakan. Ya, saya sampaikan ya. Saya Zoom meeting ini saya rekam. Ya, Zoom meeting ini saya rekam. Gunanya nanti saya akan upload di dalam akun YouTube dan di dalam komentar YouTube itu nanti akan berisi soal. Adik-adik silakan menjawab soalnya. Ya, ini tugasnya ya. Ini tugasnya lagi adik-adik menjawab soalnya sesuai dengan penjelasan yang saya sudah jelaskan melalui pertemuan hari ini. Ya, dijawab dan dikirim melalui kolom komentar di YouTube itu. Nanti saya sampaikan. Kalau saya sudah upload di YouTube, nanti saya sampaikan kepada adik-adik semua untuk dikerjakan dan syarat-syarat pengerjaannya juga nanti akan saya sampaikan melalui kolom komentar. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan dulu sebelum kita akhiri pertemuan kita. Saya sampaikan kepada semua yang tidak berhalangan untuk aktifkan dulu kameranya. Saya mau screenshot. Silakan adik-adik semua, kalau ada yang mau kita pertanyakan silakan. Ini kita sudah diingatkan kurang lebih 9 menit 50 detik. Silakan Dinda, kalau ada yang mau kita diskusikan, ada yang mau kita pertanyakan, silakan. Jangan sampai yang mau Anda pertanyakan itu nanti saya pertanyakan menjadi tugas. Ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Saya sampaikan kepada adik-adik semua, kalau ada yang mau, ada yang penting-penting ya, ada yang penting-penting yang menurut Anda dianggap hal penting, silakan dicatat. Silakan Anda catat, kalau ada dianggap penting Anda catat, dan saya ingatkan, kalau tidak salah ini sudah pertemuan ke-5 ya. Ini sudah pertemuan ke-5. Insya Allah semakin mendekat kita untuk melakukan ujian tengah semester. Ya, jadi ujian tengah semester. Nanti kita akan diskusi juga ya. Diskusinya kita nanti saya akan bagi kelompok. Ini tugas terakhir ini diskusi sebelum kita mengikuti ujian akhir semester. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Atau ada yang mau kita diskusikan dulu? Ya, siapa tahu ada yang adik-adik mau pertanyakan, silakan ya. Jangan malu-malu. Jangan takut salah, ya. Bertanya saja. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Kalau saya lihat dari muka-mukanya, ada yang mau bertanya tapi takut-takut. Ya, Ika Wahyuni Saleha. Mana Ika Wahyuni Saleha? Halo, yang mana Ika Wahyuni Saleha? Bisa mengaktifkan mic-nya? Ika Wahyuni Saleha ini ada pertanyaannya melalui kolom chat ya. Yang mana Ika Wahyuni Saleha?
Oh, katanya audionya tidak bisa berfungsi. Oke, saya bacakan ya. Pertanyaannya Ika, perihal jenis-jenis masyarakat. Misalnya dalam masyarakat ada unsur yang tidak terpenuhi, maka masyarakat apa namanya? Disebut masyarakat apa? Ya. Ika ini nanti kita lihat Ika ya. Nanti ada namanya lagi masyarakat primitif. Ya. Ada lagi yang dikenal dengan istilah masyarakat primitif. Ada juga dikenal sebagai masyarakat kerajaan. Ya. Jadi nanti tinggal kita pilih. Nanti kalau adik-adik menentukan bahwa ini masyarakat apa misalnya, nanti lihat cirinya. Ya, nanti lihat cirinya. Misalnya, kalau adik-adik mengatakan ini adalah masyarakat adat, ya, berarti dia memiliki ciri-ciri yang sudah tadi kita jelaskan. Tetapi kalau misalnya adik-adik mengatakan ini adalah masyarakat hukum adat, berarti dia sudah memenuhi ciri-ciri yang sudah kita jelaskan juga tadi. Ya, jadi kalau dipertanyakan bagaimana Pak kita mengetahui bahwa ini ciri ini adalah ini masyarakatnya, maka lihat bagaimana bentuk di dalam masyarakat itu. Ya, apa-apa yang terpenuhi di dalam masyarakat itu. Kalau masyarakat itu mempunyai 4 unsur, berarti dia masyarakat adat. Kalau memiliki 5 unsur yang tadi dikatakan, berarti dia masyarakat hukum adat. Tetapi kalau dia misalnya masyarakatnya di mana masyarakatnya ini masih mengedepankan nilai-nilai nenek moyangnya, ya, masih menggunakan nilai-nilai nenek moyangnya sampai sekarang, berarti itu masyarakat tradisional. Ya. Nanti kita lihat bagaimana Pak kalau masyarakat primitif, bagaimana Pak kalau masyarakat kerajaan. Nanti minggu depan kita lihat bagaimana cirinya lagi itu. Ya, hari ini tiga dulu cirinya supaya adik-adik tidak tidak terlalu penuh memorinya untuk mampu membedakan. Ya, jadi hari ini ada 3 cirinya. Begitu. Siapa lagi tadi? Ika Wahyuni. Siapakah? Kalau saya tidak salah. Ya, Ika Wahyuni. Ya. Ya, tidak bisa katanya bersuara anunya. Ya, mungkin jaringan atau apa. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Ya, saya cukupkan. Kalau tidak ada, insya Allah minggu depan kita lanjut kembali. Nanti kalau saya sudah upload Zoom meeting ini di dalam YouTube, nanti saya akan infokan ke WA Group supaya adik-adik ada persiapan untuk mengerjakan tugas. Oke, terima kasih atas atensinya pada sore hari ini. Saya kembali mengingatkan tetap absen di Kalam setiap minggunya, meskipun ada absen tersendiri yang saya buat juga melalui Zoom meeting ini. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.